Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang laporan auditor independen. Laporan auditor independen isinya atau bentuk bakunya yaitu laporan yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian. Fungsinya yang pertama mengadakan komunikasi antara auditor dengan pemakai laporan keuangan mengenai pekerjaan yang sudah dilakukan, sifat, dan juga batasan dalam penugasannya. Kemudian yang kedua, menjelaskan perbedaan tanggung jawab antara auditor dengan pihak manajemen. Jadi di dalam laporan audit di sini sudah dijelaskan bahwa tadi apa saja sih tanggung jawabnya gitu ya antara auditor dengan pihak manajemen. Kemudian laporan auditor independen ini juga merupakan komunikasi antara auditor dengan pemakai laporan keuangan. Di mana dari laporan auditor independen kita bisa melihat gitu ya apa hasilnya gitu ya. Apakah memang opininya itu wajar tanpa pengecualian atau yang lainnya. Ada beberapa unsur pokok yang ada dalam bentuk laporan audit. Yang pertama judul. Judul contohnya adalah laporan auditor independen. Ini merupakan judul laporan audit. Kemudian yang kedua pihak yang dituju yaitu perusahaannya, ya klien kita misalnya PT XYZ. Kemudian paragraf pendahuluan, ada paragraf luas pemeriksaan pada saat pekerjaan lapangan menjelaskannya. Kemudian ada yang ketiga paragraf pernyataan pendapat. Selanjutnya tanda tangan nama auditor yang biasanya diwakili oleh partner atau pimpinan KAP-nya, kemudian nomor registrasi. Selanjutnya ada tanggal laporan audit. Paragraf pendahuluan ini memuat 3 hal. Yang pertama jenis jasa yang diberikan, yaitu tadi audit. Misalnya jenis jasanya berupa audit atas laporan keuangan. Kemudian yang kedua, objek audit dan ruang lingkup. Objeknya laporan keuangan PT XYZ, misalnya per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020. Kemudian perbedaan tanggung jawab. Jadi di awal di paragraf pendahuluan ini sudah dijelaskan bahwa tanggung jawab auditor itu hanya pada opini gitu ya, opini dari laporan audit. Sedangkan laporan keuangannya itu sendiri itu murni menjadi tanggung jawab dari manajemen. Selanjutnya, paragraf luas pemeriksaan. Di sini berisi pernyataan faktual tentang apa yang dilakukan auditor selama proses audit. Kemudian audit juga harus dilaksanakan sesuai dengan SPAP. Kemudian audit juga dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas salah saji yang material. Material ini sifatnya relatif dan tidak mutlak 100%. Kemudian pengumpulan bukti, auditor juga yakin bahwa bukti yang dikumpulkan telah memberikan dasar yang memadai bagi pernyataan pendapat. Jadi di dalam paragraf kedua ini gitu ya, ruang lingkup. Jadi si auditor ini harus mencantumkan bahwa memang pengumpulan bukti ini sudah dilakukan dengan memadai gitu ya. Artinya memang sudah dicek lagi sehingga auditor merasa yakin dengan opini yang dia berikan. Kemudian yang terakhir memuat keyakinan auditor tadi ya bahwa hasil auditnya telah memberikan dasar yang memadai. Tadi seperti yang sudah dijelaskan. Kemudian ada paragraf pernyataan pendapat. Ada beberapa poin. Yang pertama, pernyataan bahwa laporan keuangan wajar dalam seluruh aspek yang material. Jadi
memang laporan keuangannya bebas dari kesalahan. Kemudian pernyataan bahwa laporan keuangan juga sudah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, bagian ini bagian terpenting dari laporan audit. Auditor juga memberikan pernyataan atas kesimpulan dari keseluruhan audit yang dilaksanakan. Nah, pendapat juga dibuat berdasarkan pertimbangan profesional. Nah, setelah tadi kita membahas tentang laporan audit bentuk baku, maka ini sebaliknya sekarang laporan audit tidak baku. Nah, laporan audit yang isinya pendapat yang tidak berisi pendapat wajar tanpa pengecualian. Ya, artinya di luar pendapat tersebut, di luar opini tersebut. Penyebabnya apa? Yang pertama, auditor ingin menekankan sesuatu hal dalam laporan. Misalnya semuanya wajar tanpa pengecualian, kecuali untuk aset tetap, misalnya. Kemudian yang kedua, luas dan lingkup audit dibatasi. Ada batasan-batasan tertentu terkait luas dan juga lingkup auditnya. Misalnya hanya yang berkaitan dengan piutang saja misalnya yang dibatasinya, atau memang piutangnya tidak perlu semua dilakukan konfirmasi, misalnya hanya untuk pelanggan tertentu saja ketika mereka tidak menjawab konfirmasi. Nah, ini bagaimana kelanjutannya ya. Nah, yang ketiga, auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti. Jadi, bukti yang dikumpulkan itu kurang. Kemudian yang keempat, laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kita kan ada SAK ya. Nah, jika perusahaan atau yang memang membuat laporan keuangannya tidak sesuai dengan SAK gitu ya, menyusunnya ya sudah otomatis opini yang diberikan oleh auditor bukan lagi wajar tanpa pengecualian. Kemudian penerapan prinsip akuntansi tidak konsisten. Jadi penerapan prinsip akuntansi di sini harus konsisten. Misal inventory, ketika tahun lalu inventory menggunakan LCNRP, maka tahun ini pun sama menggunakan LCNRP. Kemudian adanya ketidakpastian yang luar biasa. Nah, ini jika perusahaan mengalami situasi ketidakpastian seperti sekarang ini ya, situasi imbas dari corona ini, di mana beberapa perusahaan malah terancam gulung tikar gitu ya, dan juga tadi banyak ketidakpastian yang memang luar biasa gitu dampaknya ya. Kemudian auditornya tidak independen. Nah, tidak independen sendiri tergantung dari beberapa aspek gitu ya. Entah itu dari dalam diri auditornya sendiri ataupun dari yang lainnya. Nah, hubungan antara materialitas dan jenis opini. Kita bisa lihat di sini tingkat materialitas dibagi ke dalam 3 bagian besar. Yang pertama tidak material, yang kedua material, dan yang ketiga itu sangat material. Nah, bagaimana pengaruh terhadap keputusan yang dibuat ketika tingkat materialitasnya tidak material, maka pengaruhnya terhadap keputusan tidak ada gitu. Artinya tidak mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna laporan. Jenis opininya ketika tidak material dan juga tidak mempengaruhi keputusan apapun, maka jenis opininya adalah wajar tanpa pengecualian. Selanjutnya, tingkat material. Nah, material di sini pengaruh terhadap keputusan yang dibuat, bahwa ini mempengaruhi keputusan pengguna laporan hanya jika informasi salah saji sangat penting bagi keputusan tertentu. Nah, keseluruhan laporan keuangannya masih wajar. Jadi di sini hanya mempengaruhi salah satu bagian gitu ya.
tidak secara keseluruhan. Nah, jenis opininya apa? Opininya wajar dengan pengecualian. Dengan pengecualiannya ya tadi akun-akun tertentu saja gitu ya, tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Kemudian jika tingkat materialnya itu ternyata sangat material, maka pengaruhnya terhadap keputusan jika sebagian besar atau seluruh keputusannya dibuat oleh pengguna laporan, ini sangat dipengaruhi oleh kesalahan penyajian tersebut. Jika pengguna laporan, artinya si klien kita ya yang melakukan laporan. Sedangkan untuk jenis opininya di sini tidak memberikan pendapat atau disclaimer. Bisa juga adverse ya. Dia memberikan pendapat disclaimer atau adverse, yaitu pendapatnya tidak wajar. Jadi kalau sangat material ini bisa lari ke dua jenis opini, yaitu disclaimer dan adverse. Nah, penyimpangan dari laporan audit bentuk baku kita bisa lihat di sini. Misal kondisinya adalah prinsip akuntansi tidak diterapkan secara konsisten. Nah, jika tidak material gitu ya efeknya, maka opininya adalah wajar tanpa pengecualian. Tetapi jika sifatnya material, maka pendapatnya adalah wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Selanjutnya karena tadi ya dengan paragraf penjelas artinya ya berkaitan dengan kontinuitas atau konsistensi dari prinsip akuntansi. Kemudian keraguan besar tentang kelangsungan hidup entitas. Going concern. Nah, going concern di sini kondisinya tidak material. Jika tidak material, maka pendapatnya wajar tanpa pengecualian. Jika material, pendapatnya wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Ya, jadi ada paragraf penjelas di laporan auditor independennya. Kemudian penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berterima umum atau prinsip akuntansi lain yang bisa dibenarkan. Nah, ini penekanannya suatu hal emphasis pada of matter. Kita lihat pendapatnya wajar tanpa pengecualian. Kemudian pendapat ketika material maka menjadi wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Selanjutnya, penekanan atas suatu hal, emphasis of matter, bahwa pendapat jika tidak material, maka pendapatnya sama wajar tanpa pengecualian. Nah, sedangkan jika material, pendapatnya wajar tanpa pengecualian dengan kalimat penjelas, gitu ya. Apa yang ditekankan, nah itu yang perlu dibuat kalimat penjelas. Kemudian penggunaan hasil audit oleh auditor lain. Di sini jika tidak material maka pendapatnya wajar tanpa pengecualian. Jika material maka pendapatnya wajar dengan pengecualian dengan modifikasi. Nah, kita bisa lihat di sini ini adalah bentuk dari salah satu keadaan audit sesuai SABU atau sistem akuntansi berlaku umum, standar akuntansi berlaku umum. Kemudian laporan keuangan juga sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ya, jadi bisa laporan bakunya, bisa juga laporan dalam bentuk penjelasan. Selanjutnya, laporan keuangan menyimpang dari PABU. Nah, ketika ada penyimpangan, maka pendapat auditor yang lain berdasarkan pengalaman gitu ya. WDP-nya ini menjadi 7, kemudian adverse ini menjadi sangat material ya, dan disclaimer itu nanti terakhir. Nah, di sini auditor tidak
bisa mendapatkan bukti kompeten untuk luas audit yang dibatasi. Ya, semuanya masih WDP wajar tanpa pengecualian, tapi nanti di sini kita lihat jika memang tidak ada bukti yang kompeten, maka bukan tidak mungkin gitu ya, si opini yang diberikan juga wajar dengan pengecualian. Nah, kemudian penyimpangan dari laporan audit tingkat dengan baku ya, penyimpangan dari laporan audit bentuk baku dengan tingkat materialitas. Di sini kita lihat kondisinya, jika memang lingkup auditnya itu dibatasi klien karena memang keadaan, ya. Di sini jika tidak material, maka pendapatnya wajar tanpa pengecualian. Sedangkan jika tidak berpengaruh secara signifikan gitu ya, maka pengecualian paragraf lingkup, tambahan, dan paragraf wajar dengan pengecualian. Yang ketiga, material berpengaruh keseluruhan. Nah, pendapat ini memberikan pendapat bahwa tadi bisa dengan cara membatasi lingkup auditnya. Kemudian ada pendapat tidak wajar, ya, atau memang pendapat tersebut disclaimer gitu ya, tidak memberikan pendapat sama sekali. Nah, selanjutnya tanggung jawab. Tadi sudah dijelaskan juga ya di awal bahwa tanggung jawab auditor hanya sebatas pada pemberian pendapat atau opini dari laporan keuangan. Sedangkan tanggung jawab auditor ini timbul jika auditor gagal menemukan kekeliruan maupun ketidakberesan karena kelalaiannya mematuhi norma-norma sistem standar akuntansi umum. Kemudian tanggung jawab hukum, tanggung jawab akibat pelanggaran kontrak, tanggung jawab atas kelalaiannya, tanggung jawab atas kecurangan yang telah dilakukan, dan tanggung jawab terhadap ketentuan bursa efek gitu ya. Kemudian ada tanggung jawab saat menemukan kekeliruan dan juga ketidakberesan. Kemudian ada tanggung jawab saat menemukan unsur pelanggaran hukum, ya, diteruskan saja. Kemudian tanggung jawab untuk menginformasikan kelangsungan hidup klien. Oke, sekian presentasi untuk hari ini. Silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi